Shalom kakak-kakak layan teruna. Berikut disampaikan bahan persiapan IHMPT untuk Minggu tanggal 1 November 2020 terambil dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 7 dengan judul Membangun Gereja Tuhan. Bacaan Mazmur terambil dari Mazmur 147 ayat 1 sampai 6. Latar belakang. Kitab Hagai adalah yang pertama dari ketiga kitab Nabi pasca pembuangan dalam Perjanjian Lama. Hagai, Zakaria, dan Maleki. Nama Hagai disebut 2 kali dalam kitab Esra dan 9 kali dalam kitab Hagai. Pada tahun 538 sebelum Masehi, Raja Koreshi dari Persia mengeluarkan maklumat mengizinkan orang Yahudi buangan untuk kembali ke negerinya dan membangun kembali Yerusalem dan Bait Suci sebagai penggenapan nubuat Yesaya dan Yeremia dan syafaat Daniel. Pada tahun 536 sebelum Masehi diletakkan dasar Bait Suci yang baru oleh rombongan orang Yahudi yang datang pertama. Namun pembangunan terhenti karena orang Samaria dan tetangga lainnya menentang rencana pembangunan itu dan mematahkan semangat para pekerja, sehingga pembangunan itu terhenti pada tahun 534 sebelum Masehi. Krisis rohani pun terjadi dan mereka hanya fokus membangun rumah sendiri. Disinilah Hagai dengan ditemani Nabi Zakaria yang lebih muda mulai mengajak dan memotivasi Zerubabel, Imam Yosua, dan umat untuk melanjutkan pembangunan rumah Allah, yaitu Bait Suci. Mengenal tokoh Hagai, arti nama meriah atau bersuasana pesta. Salah seorang nabi-nabi kecil, hidup sekitar 520 sebelum Masehi pada zaman pemerintahan Raja Darius. Pekerjaan nabi dan disebut juga utusan Tuhan. Fakta penting. Pertama, menulis kitab Hagai pada umur 70 sampai 80 tahun. Yang kedua, bersama Zakaria bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem setelah kembali dari tawanan atau pembuangan. Tiga, memimpin dan memotivasi umat untuk membangun dan menyelesaikan kenisah yang disebut juga Bait Allah atau Bait Suci kedua di Yerusalem. Penjelasan teks Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 11 merupakan nubuat pertama Nabi Hagai sebagai anjuran untuk membangun kembali Bait Suci. Ayat 1 merupakan zaman ketika Nabi Hagai bernubuat. Ayat 2 sampai 4 Hagai menegur umat karena melalaikan membangun rumah Tuhan, tetapi hanya fokus membangun rumah pribadi untuk mereka tinggal. Ayat 5 sampai 7 mengajak umat untuk merefleksikan pengalaman mereka dengan memperhatikan keadaan mereka saat itu. Ayat 8 ajakan untuk membangun kembali Bait Suci dan Tuhan berkenan kepada mereka serta menyatakan kemuliaannya. Ayat 9 sampai 11 akibat yang akan diterima jika hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dengan membangun rumah sendiri daripada rumah Tuhan. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 7 berisi teguran Nabi Hagai kepada umat yang lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri, yang disebut juga hal-hal duniawi, daripada mengutamakan Tuhan dalam membangun kembali Bait Suci, dalam artian hal-hal rohani. Di balik teguran, Hagai juga memotivasi umat agar segera menyadari dosa mereka. Kita masuk dalam pengertian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata membangun berarti satu, mendirikan seperti mengadakan gedung dan sebagainya. Dua, membina, dan yang ketiga bersifat memperbaiki. Sedangkan kata gereja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti gedung atau rumah
tempat berdoa dan melakukan upacara agama Kristen. Diartikan juga badan atau organisasi umat Kristen yang sama kepercayaan, ajaran, dan tata cara ibadahnya. Dalam kamus Alkitab, kata gereja berarti persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, baik yang di satu tempat maupun keseluruhan persekutuan Kristen. Dalam bahasa Yunani, eklesia berarti satu, perkumpulan orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan. Dan dua, pertemuan atau sidang. Judul membangun gereja Tuhan dapat diartikan satu, pembangunan fisik, yaitu membangun atau mendirikan gedung atau tempat untuk umat beribadah. Yang kedua, pembangunan rohani, yaitu membina umat agar mengalami restorasi atau pemulihan iman. Mengapa umat perlu membangun gereja Tuhan? Yang pertama, agar umat dapat kembali beribadah dan menjadikan Tuhan prioritas hidup dalam setiap keberadaan. Dan yang kedua, agar umat menyadari tindakan dosa yang dilakukan sehingga terjadi pemulihan iman yang sudah mulai memudar. Dalam bacaan hari ini Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 7 memberi pesan yang ditujukan kepada satu, hamba Tuhan seperti pendeta, penatua, diaken, kakak pelayan, PA, PT, atau siapa saja yang terlibat dalam pekerjaan pelayanan. Dua, jemaat atau umat tua dan muda, termasuk anak-anak PA dan PT. Apa pesan tersebut? Pertama, bagi hamba Tuhan, bertugas atau berkewajiban memperhatikan kehidupan iman jemaat atau umat Tuhan. Artinya hamba Tuhan wajib untuk menegur jemaat atau umat apabila melakukan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, bagi jemaat atau umat tua dan muda termasuk anak-anak PA dan PT, tidak hanya memikirkan yang menjadi hak saja, tetapi juga kewajiban. Apa itu hak? Hak dapat diartikan apa yang menjadi milik atau kepunyaan atau yang diterima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan, seperti tugas sekolah atau tugas pekerjaan di rumah. Artinya bahwa sebagai anak-anak Tuhan tidak hanya memikirkan apa yang menjadi hak kita saja, tetapi juga memikirkan apa yang menjadi kewajiban kita. Mengapa demikian? Tentulah agar ada keseimbangan. Sebagaimana dalam latar belakang kitab Hagai, pasal 1 ayat 1 sampai 7, Hagai menegur umat Tuhan yang baru kembali dari pembuangan di Babel yang sekarang telah tinggal di Yerusalem karena izin Raja Persia. Hal yang utama harus dilakukan adalah memulihkan peribadatan dengan membangun rumah Tuhan yang disebut Bait Allah atau Bait Suci atau Kenisah yang telah diruntuhkan musuh. Namun apa yang terjadi? Karena adanya gangguan dari pihak musuh, yaitu orang Samaria dan tetangga lainnya, sehingga mereka menjadi takut dan khawatir dan pembangunan dihentikan. Kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Hagai untuk mengingatkan umat agar tidak menunda-nunda lagi pembangunan bait suci. Hagai pun memotivasi Zerubabel dan Imam Yosua termasuk umat untuk membangun kembali bait suci. Hagai juga mengingatkan agar mereka tidak hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri dalam membangun rumah pribadi, tetapi juga harus membangun rumah Tuhan yang masih dalam reruntuhan.
Krisis ekonomi yang mereka alami karena mereka melupakan Tuhan. Perhatikan pada ayat 5b dan 7b, kata perhatikan keadaanmu. Kata tersebut memberikan makna atau pesan agar umat merefleksikan keadaan mereka atau introspeksi diri. Alasan Hagai mengatakan hal tersebut karena umat seakan tidak menyadari penyebab krisis atau penderitaan yang mereka alami. Hidup dalam kekurangan, apa yang mereka kerjakan tidak berhasil dengan maksimal, bahkan cenderung gagal. Dengan kata lain dapat dikatakan tidak menjadi berkat. Apa yang dialami umat Israel bisa saja terjadi kepada kita saat ini, bukan? Di mana kita merasakan dampak dari pandemi yang serba membatasi ruang dan gerak kita dalam beraktivitas dan berkarya. Yang pertama, bagi orang tua, pendapatan menurun dan bahkan ada yang kehilangan pekerjaannya karena di PHK karena tempat bekerja mengalami kebangkrutan. Kedua, bagi anak-anak kurang memahami materi yang disampaikan melalui pembelajaran jarak jauh atau daring dan bisa saja sudah mulai merasa bosan. Bagaimana kita dapat menyikapi kondisi demikian? Apa kata firman Tuhan melalui Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 7 yang harus kita lakukan? Beberapa hal yang harus mampu kita wujudkan adalah: satu, dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Artinya tidak hanya fokus pada apa yang menjadi hak saja, tetapi juga apa yang menjadi kewajiban. Contoh, walaupun sulitnya kehidupan, tetap mengutamakan atau menomorsatukan Tuhan. Artinya, tidak lupa untuk selalu bersekutu, membaca Alkitab dan berdoa. Tetap semangat mengikuti ibadah online atau secara pribadi. Yang kedua, tidak khawatir akan hidup. Artinya, selalu percaya pada kuasa Tuhan yang selalu menjaga, memelihara, dan menopang hidup umatnya. Dengan demikian, segala kewajiban tetap dilakukan dengan penuh semangat. Contoh, tetap semangat melaksanakan kewajiban sebagai seorang pelajar. Tetap semangat melayani sebagai seorang pelayan. Sebab semua pasti berlalu dan menjadi baik kembali. Itulah yang harus kita imani. Oleh karena itu, marilah terus bangun kesadaran dan niat hati yang sungguh-sungguh untuk memiliki kuat, yaitu komitmen utama adalah Tuhan, agar dapat membangun gereja Tuhan, sehingga kita dapat memilih dan menempatkan prioritas yang benar dalam kehidupan kita. Prioritas itu sudah ada, yaitu Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat. Karena itu, miliki kuat. Komitmen utama adalah Tuhan, agar kita dimampukan untuk selalu setia dan memprioritaskan Tuhan Yesus dalam segala keberadaan kita. Jadikanlah Tuhan Yesus Kristus prioritas dan berusahalah untuk hidup selalu berkenan baginya. Dengan demikian, kita membangun gereja Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.